Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian baik-baik aja ya. Kalau keluar tetap patuhi prokes, tetap pakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Oke, pelajaran kali ini Ibu akan membahas mengenai cerita fantasi yang ada di bab 2. Silahkan kalian buka bukunya ya nak ya. Baik, berbicara mengenai cerita fantasi. Ada yang masih ingat nggak cerita fantasi itu apa? Kalau misalnya nih Ibu bahas mengenai Star Wars, pernah nonton? Atau enggak Avenger? Atau enggak Harry Potter? Udah pernah nonton? Atau cerita-cerita fantasi lainnya? Kalau misalnya belum tahu, kita akan mempelajari cerita fantasi. Mari kita cari tahu bersama-sama. A few moments later. Cerita fantasi merupakan teks narasi. Teks narasi itu apa sih? Teks narasi itu merupakan sebuah cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi berarti pengisahan suatu cerita atau kejadian. Jadi kalau misalnya kalian melihat di buku ada cerpen, novel, novelet, itu juga termasuk teks narasi. Teks narasi ini ada dua. Yang pertama ada teks narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris mempunyai sasaran menyampaikan informasi secara tepat mengenai suatu peristiwa. Tujuannya menambah informasi dan memperluas pengetahuan pembaca terhadap kisah seseorang. Contohnya itu ada biografi seseorang. Kalau kalian lihat sebuah novel, Ibu pernah membaca novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu? Ada yang pernah baca atau pernah nonton? Kalian mesti nonton karena ini merupakan contoh narasi ekspositoris, ya. Atau ada yang pernah nonton Habibie dan Ainun? Nah, itu juga bisa, nah, ya. Nah, oke, kita lanjut di narasi selanjutnya. Ada narasi sugestif. Ini apa sih, Bu? Baik, kita jelaskan. Narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya hayal pembaca. Narasi sugestif lebih menekankan makna. Bahasa yang digunakan pun terkesan konotatif, sehingga lebih menampakkan daya hayal para pembaca. Ya, ini banyak macam contohnya, itu ada dongeng, cerita anak, cerpen atau novel. Nah, di sini ada pengertian cerita imajinasi dan cerita fantasi. Menurut KBBI, cerita adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal, peristiwa atau kejadian. Sedangkan imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar, lukisan atau karangan kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Baik, jadi ini banyak banget seorang pengarang itu biasanya terkadang dia berimajinasi nih, berimajinasi berdasarkan kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kalian tahu KKN di Desa Penari, pernah baca Twitternya itu lagi pernah heboh mungkin 2 tahun atau setahun yang lalu, itu kan berdasarkan dari imajinasi penulis dan didukung dari cerita realita orang, sehingga dibuatlah sebuah teks narasi. Itu bisa nak, teks imajinasi. Jadi dalam teks narasi ini sebagian besar memang menggunakan imajinasi penulis. Oke, di sini juga ada fantasi ya, cerita fantasi. Fantasi itu sendiri menurut KBBI adalah gambar atau bayangan dalam angan-angan, hayalan. Jadi dia menghayal, entah dia bisa mengeluarkan kekuatan atau dia bisa menghilang, kayak cerita Seri Bumi. Ya, kalau kalian pernah baca Seri Bumi Terelie, itu ada 3 siswa yang punya kekuatan ya. Kalau si Raib bisa menghilang, bisa mengeluarkan dentuman kayak Naruto ya, kayak Naruto. Terus itu dia bisa meredupkan cahaya.
Nah, sedangkan si Sally dia bisa mengeluarkan petir dari tangannya, bisa mengangkat benda-benda di sekitarnya, bisa menerangkan cahaya. Kalau si Ali dia ini sangat jenius, tapi dia bisa berubah menjadi beruang saat lagi marah. Ya, seru banget itu. Kalian juga mesti baca. Oke, ini sebetulnya seru banget. Nah, apalagi kalau misalnya kita bisa tatap muka langsung ya. Oke, di sini ada beberapa ciri umum cerita fantasi ini, poin penting yang harus kalian ingat. Yang pertama itu cerita fantasi harus mengandung keajaiban atau keanehan, kemisteriusan. Yang memecahkan sesuatu itu boleh punya kekuatan ya. Cerita fantasi memiliki ide cerita, yap benar sekali. Cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Nah, ini Bu jelaskan. Maksudnya di sini dia boleh dari zaman sekarang, dia boleh tiba-tiba ada di masa lalu, misalnya melewati portal gitu ya. Pas dia lagi, misalnya ibu lagi di sekolah, ibu masukin portal, wah ibu kembali ke zaman dulu nih, ke tahun Belanda misalnya, penjajahan Belanda, ibu bisa lihat di sana tuh seperti apa. Oke, lanjut, itu tokoh dalam cerita fantasi unik dan memiliki kesaktian nih, seperti yang ibu singgung tadi ya. Selanjutnya ada cerita fantasi bersifat fiksi. Fiksi ini tidak nyata ya, hanya hayalan. Dan bahasanya, oke, bahasanya ini yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari. Ya, ini biar mudah dimengerti. Jadi kalau cerita fantasi itu meskipun dalam berupa cerita, tapi kita seolah-olah juga bisa merasakan gitu, bisa tahu serasa nonton film kalau kalian menghayati teks narasi itu. Selanjutnya ada jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama ada latar lintas waktu masa lampau. Cerita fantasi terjadi pada masa lampau. Cerita fantasi tersebut ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Tokoh dan latar yang digunakan juga pada zaman dahulu. Ya. Selanjutnya ini ada latar waktu sezaman. Nah, cerita fantasi terjadi pada masa sekarang. Cerita fantasi tersebut ditulis pada zaman sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Jadi semuanya udah menyesuaikan dengan zaman sekarang. Dan yang terakhir ada latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Cerita fantasi terjadi pada masa yang akan datang. Cerita fantasi tersebut ditulis pada zaman sekarang tetapi berisi fantasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman yang akan datang. Baik, di sini Ibu akan singgung karena ini sangat seru banget. Kalau kalian pernah nonton Star Wars, itu juga menyinggung pada zaman dulunya mereka sama masa yang akan datang. Sering banget beberapa film menyinggung kayak seperti ini. Seperti kayak juga Avengers, itu juga ada scan yang membahas ini. Nah, ini juga ada berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Yang pertama cerita fantasi total, yaitu semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Nama, tokoh, tempat, dan objek merupakan rekaan pengarang. Ya, ini memang sama sekali tidak ada di dunia nyata, benar-benar fantasi total. Dan yang terakhir itu ada cerita fantasi irisan, mengungkapkan cerita fantasi tetapi masih menggunakan nama tokoh, tempat, dan peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Di sini ada unsur-unsur cerita fantasi. Kalau kalian SD sepertinya juga udah membahas ini, yaitu ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa, Ibu? Nah, yang pertama ada tema. Latar ini ada latar waktu, sosial, tempat ya. Terus itu ada penokohan, sudut pandang, amanat. Dan yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Yang pertama itu ada bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Baik, mungkin kalian ada yang lupa apa itu cerita intrinsik dan juga ekstrinsik. Seperti kalian ketahui, untuk memudahkan membedakan antara keduanya, yaitu kalian ambil aja in dan
X. In itu ada di dalam dan X itu ada di luar. Sehingga jika dikaitkan dengan cerita, intrinsik merupakan unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Nah, seperti macam-macam yang Ibu udah contoh yang sebutkan tadi. Sedangkan ekstrinsik ini unsur-unsur yang ada di luar dari cerita. Dia tidak membahas lagi mengenai cerita, namun kayak mencantumkan seperti latar belakang pengarang atau bahasa yang digunakan seperti apa atau nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu dengan kehidupan nyata itu boleh ya. Nah, baik, sepertinya itu saja yang akan Ibu bahas mengenai materi ini. Ibu harap semuanya paham apa yang Ibu sampaikan. Jika kalian belum paham, silakan kalian chat pribadi Ibu di WhatsApp Ibu, atau kalian buka Classroom bertanya langsung di forum diskusi. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Silahkan kalian tetap menjaga kesehatan dan mengencangkan prokes ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.